Shalom, selamat pagi semua kekasih-kekasih Tuhan. Kita mengucap syukur terlebih dahulu. Di pagi hari ini kita masih bisa bangun dan masih bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Kita berdoa, Allah yang baik, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami masih bisa bangun, masih bisa merasakan kicauan burung yang indah, masih bisa merasakan hembusan nafas yang begitu tidak bisa kami bayangkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Allah yang baik, Bapakku di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas istirahat yang tadi malam kami sudah lakukan. Istirahat yang luar biasa, yang indah yang kami alami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapa beracara untuk kami, agar kami selalu senantiasa sukacita di sepanjang hari ini. Kau Allah yang perkasa Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai hari ini Tuhan dengan bersuka cita dan memanggil nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu melindungi hidup kami dan yang selalu menyelimuti hati kami dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dengan segala hal yang membuat kami bersyukur Tuhan. Karena kami percaya kami sehat, kami kuat Tuhan, kami nyaman, kami tenang Tuhan, kami bahagia Tuhan, dan kami selalu beruntung. Terima kasih Allah Bapa, acara dalam hidup kami hari lepas hari. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami beserta keluarga kami, Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, darah-Mu yang kudus menyelimuti hidup kami. Terima kasih Allah. Amin, amin. Suara ilahi di pagi hari ini, kita buka firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap,
sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya, haleluya. Firman yang luar biasa. Suara ilahi Tuhan yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Saudara-saudariku terkasih di dalam nama Tuhan. Mengapa kasih itu penting? Saudara-saudariku, mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita itu memberikan kepuasan. Dan Tuhan menciptakan setiap kita dengan talenta agar kita mampu menjadi seperti yang Dia inginkan. Beberapa dari kita pandai berkomunikasi, dan yang lainnya mampu memberi hikmat yang bermanfaat. Namun kita semua memiliki talenta yang dapat digunakan untuk kemuliaan namanya. Dalam 1 Korintus 13, Paulus menekankan bahwa tanpa kasih, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita tidak dapat digunakan secara maksimal. Paulus bahkan mengatakan bahwa kita bisa menjadi orang paling bertalenta di dunia. Namun jika kita tidak memiliki kasih Tuhan di dalam hati kita, maka perkataan dan tindakan kita pada dasarnya tidak berguna. Kasih dikategorikan sebagai karakteristik yang terbesar karena memiliki pengaruh positif pada semua hal, termasuk bagaimana kita menggunakan karunia sebagai respon atas kasih Tuhan. Saat kita mengetahui kasih Tuhan bagi kita, kita bisa beriman bahwa Dia adalah seperti yang dikatakannya dan melakukan semua yang Dia janjikan. Tuhan menciptakan iman, pengharapan, dan kasih agar kita bisa terus mempercayai kemampuannya untuk memulihkan dunia kembali ke keadaan yang terbaik. Dia juga menciptakan hal-hal ini karena saat kita menggunakan karunia kita, dan dengan yakin berharap karunia tersebut digunakan untuk tujuan kekal, maka Dia akan menghargai kepercayaan kita dan bekerja dengan penuh kuasa melalui kita. Jadi, ambil beberapa saat dan perhatikan bagaimana Anda melihat kasih Tuhan bekerja dalam hidup Anda, saya, dan kita semua. Lalu, minta kepada Tuhan untuk menyiapkan bagaimana Anda bisa mencerminkan kasih kepada orang lain minggu ini. Kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan cintai, bagaimana kita merefleksikan hari ini? Bagaimana kita menunjukkan kasih hari ini? Tanyakan pada diri Anda, Tuhan, apakah saya akan mempercayai seseorang daripada meragukan? Itu pun bentuk dari kasih. Tuhan, saya akan membela seseorang. Itu pun bentuk dari kasih. Lalu, Tuhan, saya akan mendoakan seseorang. Itu pun bentuk dari kasih. Hal mana yang akan Anda lakukan dari ketiga refleksi tersebut? Jawabannya ada dalam diri Anda. Kita berdoa kembali.
Tuhan Allah yang baik, terima kasih Bapa. Begitu indah firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, tunjukkanlah kepadaku Tuhan, bagaimana menyelaraskan hidupku dengan kasih-Mu Tuhan. Aku ingin menunjukkan siapa Engkau kepada dunia di sekitarku Tuhan. Bahwa aku mendekat kepadamu agar aku semakin serupa dengan-Mu Allah Bapa. Ajar aku untuk mengasihi seperti-Mu dengan melindungi, percaya, berharap, dan bertahan untuk orang lain. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih. Amin, amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan yang indah, yang luar biasa buat kita di pagi hari ini. Jangan pernah menyia-nyiakan talenta yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan buat kita. Karena hakikatnya setiap talenta yang Tuhan siapkan buat kita itu berbeda. Jangan pernah kita melihat orang lain, lantas kita berkata, aku pingin seperti dia. Tidak saudaraku, setiap manusia tidak sama. Rupanya pun tidak sama. Walaupun mungkin satu sama yang lain, satu dengan yang lain ada yang sama bertalenta. Yang satu dengan yang satu talentanya sama. Tapi percayalah, engkau tidak sama dengan satu orang yang lain. Karena Tuhan Allah kita memberikan kita keluar biasaan, kehebatan, satu dengan yang lain berbeda. Percayalah, Tuhan besertamu, menyertai talentamu. Bila kau serahkan kepada Tuhan, Sang Pencipta, dirimu sendiri, untuk Dia beracara atas talenta yang Tuhan berikan. Tugas kita hanya satu, mempasrahkan hidup kita buat Tuhan. Terima kasih, percayalah, hidup ini akan begitu indah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan mau. Happy Sunday, everyone. Selamat hari Minggu. Dan jangan lupa selalu mengucap syukur, tebar kebaikan, kasih karunia Tuhan. Tetap tersenyum apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.